Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita sekarang bertemu di pertemuan kedua ya di mata kuliah teori bahasa dan juga otomata. Saya share screen terlebih dahulu. Semoga Anda sudah bisa melihat tangkapan layar di layar Anda masing-masing ya. Oke, baik. Nah, jadi di pertemuan kedua ini kita akan meneruskan pokok bahasan kita di pertemuan sebelumnya. Kalau Anda masih ingat, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar teori bahasa dan otomata. Kemudian di sana kita juga sudah berkenalan dengan beberapa istilah yang ada pada otomata, diantaranya ada simbol, ada string, dan juga ada bahasa. Anda juga seharusnya sudah mulai paham bahwa inti dari mata kuliah teori bahasa dan otomata adalah bagaimana kita bisa belajar untuk mendesain suatu mesin otomata yang bisa digunakan untuk menerima input berupa string, dan input berupa string tadi bisa dikenali sebagai bahasa. Ya. Jadi ini merupakan konsep dasar untuk menciptakan atau membuat suatu compiler. Itu yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bagi yang mungkin baru pertama kali ini masuk di kelas saya, mungkin di pertemuan minggu kemarin berhalangan untuk hadir, tidak bisa dan mengikuti perkuliahan, maka saran saya sebaiknya nanti setelah Anda mengikuti kelas ini, Anda tonton dulu video yang sudah saya share di LMS ya, video minggu lalu itu Anda tonton dulu. Tapi bagi yang mungkin menonton rekaman ini mungkin di kemudian hari, mungkin ketika Anda ingin ujian tengah semester atau ujian akhir semester Anda ingin merefresh lagi, ada baiknya Anda menonton mulai dari pertemuan pertama karena ini nyambung ya, dengan yang pertama kemarin. Oke. Sebelum kita bahas tentang apa itu hierarki Chomsky, apa itu aturan produksi, apa itu aturan tata bahasa, kita sedikit bahas tentang dua terminologi ini. Ya. Jadi kalau kemarin kita udah bahas bahwa dalam teori bahasa otomata itu dikenal istilah simbol, di mana simbol adalah merupakan suatu entitas abstrak ya, yang nantinya simbol-simbol ini akan menyusun suatu string, gitu kan. Nah, simbol sendiri pada dasarnya itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah simbol terminal, ya. Yang kedua adalah simbol non terminal. Bedanya apa Pak antara simbol terminal dengan simbol non terminal? Gampangannya adalah terminal, kalau Anda misalkan naik bis gitu ya, ketika Anda sudah sampai di terminal, berarti kan Anda sudah turun gitu kan, artinya tujuan Anda sudah sampai. Anda tinggal turun aja dari busnya. Simbol terminal adalah suatu simbol yang sudah tidak end, tidak berhenti. Dia tidak bisa diturunkan menjadi simbol yang lain lagi. Itulah kenapa namanya adalah simbol terminal. Jadi itu merupakan pemberhentian terakhir. Sudah sampai di terminal. Jadi simbol terminal adalah suatu simbol yang tidak bisa diturunkan lagi. Dia sudah merupakan final symbol. Nah, yang termasuk ke dalam simbol-simbol terminal ya, dalam konsep TDO itu adalah huruf kecil alfabet. A, B, C, D, E, seterusnya. Pokoknya kalau Anda melihat ada huruf alfabet, huruf kecil, itu berarti mencerminkan bahwa itu merupakan simbol terminal. Kemudian ada juga simbol operator. Ada plus, minus, kurang, plus minus, bagi, ya.
kemudian kali atau apa asteris gitu ya, atau tanda petik dan seterusnya. Itu merupakan simbol-simbol terminal juga. Oke, dia tidak bisa diturunkan menjadi simbol yang lainnya lagi. Berikutnya ada simbol tanda baca. Contohnya ada koma, titik dua, titik, dan seterusnya. Ya, itu merupakan simbol tanda baca. Berikutnya ada juga string yang tercetak tebal. Jadi kalau Anda melihat ada string kok dicetak tebal, itu berarti menunjukkan bahwa itu merupakan suatu simbol. Jadi itu bukan string, tapi itu merupakan suatu simbol dan itu merupakan simbol terminal. Contohnya adalah if, then, else gitu ya. Kalau Anda misalkan coding gitu menggunakan IDE, biasanya di IDE Anda keyword-keyword seperti if, then, else itu mengapa kok dicetak tebal selain supaya kita itu bisa tahu bahwa itu merupakan suatu keyword. Ternyata itu memang merupakan suatu apa identifier yang menggambarkan bahwa string yang dicetak tebal itu merupakan suatu simbol. Dalam hal ini adalah merupakan simbol terminal. Ya. Berikutnya simbol non-terminal. Ya. Simbol non-terminal adalah simbol yang masih dapat diturunkan. Jadi biasanya saya ganti ke pen ya. Biasanya kalau Anda melihat ada contoh ya, contoh ada semacam kayak uh, notasi dalam TBO, misalkan bentuknya kayak gini, A, seperti ini. Nah, ini dibacanya adalah A menghasilkan A. Tapi kalau Anda lihat yang A sebelah kiri ini huruf kapital, sedangkan A di sebelah kanan ini huruf kecil. Nah, simbol A di sebelah kiri yaitu A kapital itu merupakan simbol non-terminal. Sedangkan huruf A di sebelah kanan yang pakai huruf kecil ini merupakan simbol terminal. Nah, yang disebut sebagai simbol non-terminal adalah suatu simbol yang masih bisa diturunkan. Kalau Anda lihat di sini, huruf A di sini dia diturunkan gitu kan menjadi A kecil. Ya kan? Dari A kapital diturunkan menjadi A kecil. Nah, ini berarti A kapital ini merupakan simbol non-terminal. Jadi, kalau simbol non-terminal, dia masih bisa diturunkan menjadi simbol-simbol lainnya. Baik itu simbol terminal maupun simbol non-terminal lainnya. Bisa saja simbol non-terminal ya, itu nanti diturunkan menjadi simbol non-terminal yang lain. Nah, seperti ini. Ini bisa saja. Jadi, yang disebut sebagai simbol non-terminal itu contohnya adalah huruf besar alfabet atau huruf kapital. Ya. Atau huruf S yang biasanya digunakan sebagai simbol awal. Atau string yang tercetak miring. Contohnya expression atau statement. DXPR dan STMT. Ini biasanya dicetak miring gitu kan. Kalau misalkan Anda lagi ngoding itu biasanya ada string-string yang dicetak miring itu menunjukkan bahwa dia merupakan simbol non terminal ya. Simbol non terminal biasanya kita kenal juga dengan istilah variabel. Jadi suatu variabel itu kan masih bisa diturunkan menjadi bentuk-bentuk yang lain, menjadi simbol-simbol yang lain. Maka disebutnya merupakan simbol non terminal. Gitu. Nah, mengapa kok penting untuk paham perbedaan antara keduanya? Supaya Anda nanti di slide berikutnya, ketika kita bahas tentang uh, aturan produksi dan juga aturan tata bahasa, Anda bisa uh, mengerti gitu ya, maksud dari tiap aturan-aturan tersebut. Oke, kita next lagi. Berikutnya kita masuk ke aturan produksi. Apa itu Pak aturan produksi? Aturan produksi pada dasarnya adalah suatu aturan
yang harus dipatuhi untuk memproduksi suatu objek. Kalau misalkan ada aturan produksi tempe, jadi itu merupakan suatu aturan yang wajib untuk dipatuhi ketika Anda ingin menciptakan produk yang bernama tempe tadi. Komposisinya apa saja, cara-caranya seperti apa, itu yang melingkupi pada suatu aturan. Nah, di sini kalau kita bicara produknya adalah bahasa, ya, jadi kalau produknya adalah bahasa, maka bagaimana caranya menciptakan bahasa tadi? Berarti harus ada suatu aturan-aturan yang perlu untuk dipatuhi untuk menciptakan suatu bahasa. Inilah yang disebut sebagai aturan produksi dalam teori bahasa dan otomata. Jadi suatu aturan yang harus dipenuhi ketika kita ingin menciptakan suatu bahasa. Nah, dengan menerapkan aturan produksi, suatu tata bahasa atau grammar biasanya kita menyebutnya bisa menghasilkan sejumlah print. Jadi tata bahasa itu merupakan salah satu contoh dari aturan produksi. Paham ya? Jadi yang disebut sebagai aturan produksi itu kan cakupannya sangat luas. Ada aturan produksi tempe, ada aturan produksi biji besi, ada aturan produksi plastik, ada aturan produksi bahasa. Nah, aturan produksi bahasa itu disebut sebagai grammar atau aturan tata bahasa. Nah, di sini saya harap Anda paham antara keterkaitan grammar dengan aturan produksi. Jadi, grammar itu suatu aturan yang mengikat. Grammarnya bahasa Inggris dengan grammarnya bahasa Indonesia itu beda. Grammar bahasa Indonesia dengan grammar bahasa Arab misalkan itu beda. Grammar bahasa Arab dengan bahasa Cina misalkan bahasa Mandarin beda lagi. Demikian pula kalau kita bicara bahasa pemrograman, grammarnya bahasa Java dengan bahasa C++ itu beda. Grammarnya bahasa C++ dengan Python misalkan itu juga beda. Nah, inilah yang disebut sebagai aturan tata bahasa. Tiap bahasa itu punya grammar yang berbeda-beda. Himpunan suatu string tersebut adalah bahasa yang didefinisikan oleh tata bahasa. Oke, ini adalah merupakan aturan produksi ya, bahasa secara umum. Kita bicara bahasa secara umum ya. Aturan produksinya adalah seperti ini. Jadi alfa menghasilkan beta. Jadi simbol panah di sini itu dibacanya menghasilkan. Jadi bacanya dari ruas kiri ke ruas kanan. Alfa menghasilkan beta, di mana alfa itu menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri, sedangkan beta itu menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan suatu aturan produksi. Nah, baik alfa maupun beta ini bisa berupa simbol terminal ataupun simbol non-terminal atau gabungan dari keduanya, simbol terminal dan simbol non-terminal. Itu bisa. Ya. Ini merupakan aturan produksi bahasa yang umum. Nah, sekarang kita masuk ke contoh aturan produksi. Misalkan seperti ini. Maka ini dibacanya adalah T menghasilkan A. Lalu yang di sini. Ini bacanya adalah T menghasilkan T, atau ini dibacanya atau T menghasilkan T plus T. Kalau Anda lihat di sini ya, di ruas sebelah kiri ini merupakan simbol non-terminal ya, huruf besar atau huruf kapital. Sedangkan di ruas sebelah kanan ini bisa berupa huruf simbol terminal
atau huruf kecil, ataupun juga simbol non-terminal. Contohnya kayak ini. Di sini ada simbol non-terminal. Di sini ada simbol terminal, karena dia merupakan operator. Di sini ada simbol non-terminal. Di sini ada simbol terminal, karena dia merupakan operator. Di sini merupakan simbol non-terminal. Jadi, bisa berupa simbol terminal ataupun simbol non-terminal ataupun gabungan di antara keduanya. Tapi konsepnya sama. Alfa menghasilkan beta. Nah, kalau Anda melihat ada suatu aturan produksi seperti ini bisa juga Anda tulis menjadi seperti ini. E menghasilkan T, kemudian yang kedua, E menghasilkan T plus E. Jadi sama konsepnya. Ya. Jadi dua aturan ini bisa dikombin menjadi satu. Bentuknya kayak gini. Ya. Sekarang kita bahas lebih jauh tentang tata bahasa atau grammar. Grammar atau tata bahasa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Itu definisi grammar secara umum. Tentang hierarki Chomsky. Jadi kalau hubungannya apa Pak antara grammar dengan hierarki Chomsky? Grammar itu kan pada dasarnya merupakan suatu aturan tata bahasa. Nah, grammar ini ketika kita mau mendefinisikan suatu grammar itu ada aturan-aturannya juga. Nggak bisa sembarangan gitu ya mendefinisikan suatu grammar. Ada aturan-aturannya. Nah, aturan-aturan ini itu disebut sebagai, atau bukan disebut. Jadi ada tokoh namanya adalah Noam Chomsky dan juga Marcel Paul Suzenberger. Saya nggak tahu apakah pengucapannya benar begitu atau tidak gitu ya. Tapi jelas ada dua orang ini, dia mengusulkan suatu hierarki. Hierarki ini kemudian dikenal dengan istilah hierarki Chomsky. Jadi hierarki Chomsky ini hanya merupakan suatu aturan yang bisa diikuti untuk pembuatan suatu grammar atau suatu tata bahasa. Chomsky dan kawannya ini itu adalah merupakan seorang ahli linguistik gitu ya, ahli linguistik, dan dia mencoba untuk mendefinisikan atau mengelompokkan grammar ke dalam beberapa level tingkatan. Ada tingkatan-tingkatannya. Nah, hierarki Chomsky ini total ada 4 tingkatan atau 4 level grammar menurut Chomsky. Mulai dari yang paling besar, ya, yang paling besar ada di lingkaran paling luar, ini disebut sebagai unrestricted atau recursively enumerable grammar. Itu yang biasa dikenal dengan grammar tipe 0. Lalu di bawahnya lagi ada namanya context sensitive grammar atau disebut sebagai grammar tipe 1. Di bawahnya lagi ada context free grammar atau biasa disebut grammar tipe 2. Yang terakhir ada regular grammar, yaitu grammar tipe 3. Nah, semakin ke bawah ini aturannya itu semakin mengikat. Jadi kalau yang di level paling atas itu aturannya sedikit longgar gitu ya, jadi bebas. Semakin ke bawah aturannya jadi semakin mengikat. Langsung saja bahas satu persatu. Mulai dari tingkat atau level yang pertama, yaitu unrestricted grammar atau grammar tipe 0 menurut hierarki Chomsky. Grammar tipe 0 ini, aturan produksinya itu tidak memiliki batasan, jadi bebas. Itulah kenapa disebut unrestricted. Unrestricted grammar, tidak ada batasannya, bebas.
bahasa yang dibuat dengan menggunakan konsep grammar ini adalah grammar pertama yang coba atau yang dipecahkan atau yang dikenali oleh mesin Turing. Kalau Anda nggak tahu mesin Turing, Anda bisa Google saja, atau Anda bisa tonton film, saya lupa nama filmnya itu ya. Jadi saya ceritakan singkat. Jadi dulu di sekitar Perang Dunia Kedua, ketika Nazi, ya, Jerman sedang berperang melawan sekutu, eh, tentara Jerman itu menciptakan suatu alat, ya, untuk melakukan enkripsi pesan yang disebut sebagai enigma. Nah, alat ini akan mengenkripsi semua string yang dimasukkan ke sana, dan hanya alat yang dimiliki oleh tentara Jerman sendiri yang bisa mendeteksi pesan tersebut. Nah, tentara sekutu itu berusaha untuk menciptakan suatu alat yang bisa mendeskripsi pesan-pesan yang sudah dienkripsi oleh Enigma. Sayangnya sudah coba dipanggil beberapa ahli matematika di zamannya, tidak ada yang berhasil. Bisa sih, bisa dipecahkan, tapi butuh waktu berhari-hari. Jadi satu pesan itu butuh waktu berhari-hari untuk bisa mendeskripsikannya. Nah, masalahnya adalah kalau pesan ini baru bisa dideskripsi beberapa hari setelahnya, itu percuma karena pesan ini sudah terlanjur bisa dibaca oleh tentara Jerman yang ada di garis depan. Jadi percuma. Nah, akhirnya ada seorang ahli matematika Inggris pada waktu itu, namanya adalah Alan Turing. Alan Turing menciptakan suatu mesin yang bisa mendeskripsi enigma dengan hitungan menit bahkan atau mungkin jam. Gitu ya. Jadi sangat cepat. Nah, dengan seperti itu, reputasi Alan Turing terangkat gitu ya. Dia menjadi salah satu tokoh yang cukup berpengaruh tidak hanya di ranah ini saja apa komputer linguistik, tapi dalam konsep artificial intelligence secara umum. Nah, mesin yang dibuat oleh Turing itu pada dasarnya dia mengenali bahasa yang dibuat dengan menggunakan uh, aturan tata bahasa tipe 0 atau unrestricted grammar. Seperti apa itu unrestricted grammar? Ini. Jadi unrestricted grammar itu peraturannya simpel, hanya gini saja. Jadi ketika ada suatu aturan produksi, alfa menghasilkan beta, aturannya adalah alfa itu hanya boleh tersusun dari string terminal dan non-terminal dengan minimal satu non-terminal. Di mana alfa itu nggak boleh kosong. Jadi sebelah kiri sebenarnya ini bebas, bisa diisi berapapun simbol yang ada di sana. Yang penting harus ada satu simbol non-terminal. Ya. Sedangkan untuk beta ini bebas. Mau diisi simbol terminal berapapun, simbol non-terminal berapapun, tidak ada masalah. Itu yang di ruas kanan. Kalau ruas kiri, intinya harus ada satu simbol non-terminal minimal dan tidak boleh kosong. Udah, sesimpel itu. Itu unrestricted grammar. Maka contoh grammarnya ada seperti ini. S menghasilkan ACAD. S itu kan simbol non-terminal. Jumlahnya satu kan tadi katakannya minimal satu. Berarti ruas kiri sudah terpenuhi. Ruas kanan itu bebas. Bisa berisi berapapun. Ya, ini contohnya. Atau yang kedua, seperti ini. Ya. Ini ada simbol non-terminal,
ada simbol terminal. Intinya ada minimal satu simbol non-terminal. Sebelah kanannya bebas. Atau seperti ini, dua simbol non-terminal. Itu juga boleh. Ya. Seperti ini. Mau simbol non-terminalnya di sebelah kanan atau sebelah kiri, nggak ada masalah. Yang penting jumlahnya minimal satu. Atau yang seperti ini. Ini juga boleh. Karena ada satu simbol non-terminal. Gitu. Atau seperti ini. Ya. Yang nggak boleh kayak gimana, Pak? Yang nggak boleh misalkan kayak gini. A menghasilkan C gitu. Nah, ini tidak boleh. Mengapa kok tidak boleh? Karena A ini kan simbol terminal. Tadi kan sudah dikatakan bahwa simbol terminal adalah simbol yang tidak bisa diturunkan. Kalau seperti ini berarti kan simbol terminal A menghasilkan atau menurunkan simbol terminal C. Nah, ini yang nggak boleh. Gitu. Oke? Atau kayak gini. Nah, ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena epsilon, simbol epsilon itu kan menyatakan string kosong. Sedangkan di sini dikatakan alfa itu nggak boleh kosong. Jadi harus ada isinya. Ini juga tidak boleh. Jadi yang benar seperti ini. Oke, ini untuk grammar tipe 0, unrestricted grammar. Yang kedua, tipe 1, ya, konteks sensitive grammar. Nah, konteks sensitive grammar atau grammar tipe 1 ini pada dasarnya adalah aturan produksinya itu sama dengan tipe 0. Tapi ada batasan lainnya. Batasan lainnya adalah panjang, ya, panjang string di alfa itu harus kurang dari atau sama dengan panjang string yang ada di ruas kanan atau yang ada di beta. Ya, jadi aturan produksinya sama dengan tipe 0, hanya ada tambahan batasan. Karena tipe 1 kan ada di dalam tipe 0 kan. Jadi aturan-aturan yang ada pada tipe 0 itu masih harus dipenuhi di tipe 1, tapi ada tambahan batasan lainnya, yaitu jumlah ruas kiri harus kurang dari atau sama dengan jumlah ruas kanan. Kemudian aturan seperti ini, S menghasilkan empty dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan di setiap aturan. Nah, ini kalau misalkan Anda nanya, Bapak, ini kan jumlah stringnya 1, sedangkan ini jumlah stringnya itu kan 0. Seharusnya kalau menurut konteks sensitive grammar, ini tidak diperkenankan. Karena harusnya kan panjang string ruas kiri harusnya kan kurang dari atau sama dengan panjang string ruas kanan. Nah, ini string sebelah kiri panjangnya 1, string sebelah kanan panjangnya 0. Seharusnya kan ini tidak diperbolehkan. Iya. Tapi konsep ini dibolehkan jika S itu tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Jadi misalkan saya punya aturan seperti ini itu nggak cuma satu. Jadi bahasa atau grammar yang menyusun suatu bahasa, aturannya kan nggak cuma satu ya, aturannya ada banyak. Kalau Anda misalkan ingat di bahasa Inggris itu ada present tense, ada past tense, ada macam-macam gitu kan, itu kan rule-nya nggak cuma satu, aturannya nggak cuma satu kan, aturannya ada banyak. Kalau misalkan simbol S itu tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan, maka bentuk seperti ini dibolehkan. Hanya untuk simbol S saja. Simbol S itu menunjukkan simbol awal. Ya, simbol awal. Oke, nanti Anda akan lebih banyak belajar tentang simbol S ini di beberapa pertemuan ke depan. Tapi intinya sekarang Anda terima aja dulu bahwa untuk aturan yang bentuknya seperti ini pengecualian. Ya. Meskipun panjang di sebelah kiri lebih besar daripada panjang sebelah kanan,
untuk kasus seperti ini diperbolehkan, tapi hanya jika F tidak muncul pada ruas kanan di setiap aturannya. Tapi ini jarang terjadi, ya, yang terjadi juga ini. Konsep ini itu menghasilkan bahasa yang dikenali sebagai linear form automata. Oke. Kemudian ini contohnya, ya, contoh grammar yang termasuk ke dalam tipe 1. Sebenarnya kayak gini. S menghasilkan AD. Ini panjangnya 1, ini panjangnya 2. Berarti kan sesuai kan dengan aturannya. Atau gini. AB menghasilkan ADCD. Ini panjangnya 2, ini panjangnya 4. Sesuai dengan aturannya. Atau gini. Ruas kiri panjangnya 1, ruas kanan panjangnya juga 1. Berarti kan sesuai. Atau gini. 2 dan 2. Sesuai juga. Atau gini. Ini dan ini, atau ini dengan ini, ya. Masih ingat ya bahwa pada dasarnya ini itu bisa kita turunkan menjadi dua aturan, yaitu A B menghasilkan AA, dan yang kedua AB menghasilkan AA gitu. Nah, baik yang rule yang atas maupun rule yang kedua ini sama-sama sesuai dengan aturannya. Jadi boleh diperbolehkan. Atau seperti ini, ya, ini juga sama. Ruas sebelah kiri jumlahnya 2, ruas sebelah kanan jumlahnya 4. Ya. Yang tidak boleh kayak gimana, Pak? Ini contohnya, nggak boleh. Loh, Pak, bukannya ini jumlahnya 1, ini jumlahnya 2. Iya. Tapi kalau kita mengikuti aturan dari tipe 0, sebelah kiri kan nggak boleh berupa simbol terminal. Ini harusnya kita ganti menjadi simbol A besar seperti ini. Nah, ini baru boleh. Gitu, ya. Jadi tipe 1 itu masih mengikuti peraturan tipe 0 dengan tambahan batasan. Nah, ini juga berlaku untuk tipe 2. Jadi tipe 2 dia masih harus mengikuti peraturan dari tipe 1 dan peraturan dari tipe 0 dengan tambahan batasan lainnya. Itu yang tadi saya katakan, semakin ke bawah batasannya semakin banyak. Jadi tipe 2 batasannya mengikuti tipe 1 dan tipe 0 ditambah dengan satu batasan lain, yaitu ini. Jumlah alfa atau panjang alfa itu sama dengan 1. Jadi kalau yang tipe 1 tadi itu bentuk seperti ini masih diperbolehkan, gitu ya. Tapi kalau untuk yang tipe 2, bentuk seperti itu tidak diperbolehkan. Karena tipe 2 itu hanya memperbolehkan di ruas sebelah kiri itu hanya berisi satu variabel saja atau satu simbol non-terminal saja. Nggak boleh ada lebih dari satu simbol non-terminal. Itu konteks free grammar. Menghasilkan bahasa yang dikenali oleh non-deterministic pushdown automata. Ini nama mesinnya ya. Ini nama mesinnya. Non-deterministic pushdown automata. Contohnya kayak gini. Ya. S menghasilkan AB, A menghasilkan ABCD, B menghasilkan D, D menghasilkan DB, B menghasilkan A, dan A menghasilkan MC. Ya, jadi ini ya, dia hanya satu saja. Sorry, yang sebelah bawah ini seharusnya tidak boleh. Ya, ini salah ini. Harusnya ini tidak boleh. Mengapa kok tidak boleh? Masih ingat tipe 1? Ini harus kurang dari ini. Nah, ini kan 1. Ini kan 0.
Nah, maka ini harusnya salah. Ini tidak boleh. Yang masih diperkenankan itu bukan simbol A, tapi simbol S. Nah, kalau seperti ini bentuknya, ya, ini masih diperbolehkan, asalkan dengan catatan-catatan yang sudah kita bahas tadi. Ya. Jadi ini salah, harusnya seperti ini, yang bawah. Ya. Oke. Itu untuk konteks free grammar tipe 2. Yang terakhir adalah regular grammar atau hierarchy Chomsky level 3 atau tipe 3. Ini juga sama, dia harus sesuai dengan batasan-batasan di tipe 2, tipe 1, dan juga tipe 0. Ditambah dengan batasan milik dia sendiri, yaitu ini. Beta adalah kumpulan simbol terminal atau simbol terminal ditambah satu variabel di posisi paling belakang. Jadi kalau untuk regular grammar, batasannya bukan lagi di ruas kirinya, tapi batasannya ada di ruas kanannya. Jadi ruas kanannya itu hanya boleh berisi simbol terminal. Kalaupun ada simbol non-terminal di sana, posisi dari simbol non-terminalnya harus berada di posisi paling belakang. Nah, di sini kalau Anda lihat ada kata depan yang saya coret. Kenapa? Karena ada juga beberapa buku yang menggunakan istilah paling depan, bukan paling belakang. Jadi hanya boleh ada satu variabel tapi posisinya paling depan di beberapa buku yang lain. Tapi di beberapa buku yang lain menyebutkan satu variabel posisinya harus ada di paling belakang. Kedua-duanya sebenarnya tidak ada yang salah, ya, keduanya benar gitu. Jadi untuk perkuliahan ini kita gunakan saja konsep hanya boleh variabel itu posisinya di paling belakang biar nanti tidak menyulitkan Anda, ya. Jadi kita gunakan saja konsep yang paling belakang. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. S menghasilkan AD. Ini kan ruas kanannya hanya terdiri dari simbol terminal saja. Atau A menghasilkan ABC. Nah, ini kan AD itu simbol terminal, C-nya itu simbol non-terminal. Satu simbol non-terminal posisinya harus di paling belakang. Tidak boleh di tengah atau yang lain. Kemudian kayak gini. Ini juga, sorry, ini juga salah, ya. Harusnya S menghasilkan E, ya, itu. Kemudian D menghasilkan A atau D menghasilkan AY, ya. D menghasilkan ACDF, ini juga sama, ya, kayak gini. Oke. Ya. Nah, jadi intinya regular grammar konsepnya sama, ya, konsepnya sama seperti tipe 0, 1, dan 2. Tapi bedanya kalau regular grammar kita tinggal melihat batasan di ruas sebelah kanan. Dia hanya boleh berisi kumpulan simbol terminal atau simbol terminal dan ditambah satu simbol non-terminal di posisi paling belakang. Ya, itu tentang regular grammar, dan regular grammar ini adalah bahasa yang dikenali oleh finite state automata, di mana finite state automata ini nantinya, ya, akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang apa sih itu finite state automata. Oke, sampai di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan kalau ada. Sambil saya presensi, silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan.
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya stop dulu recordingnya. Setelah itu akan saya